Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Ratna Rayeni Natasha Ruseno, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, estetik, konsultan. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator kita terlebih dahulu. Dr. Ratna Rayeni Natasha Ruseno, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan, lahir di Jakarta 13 Juni 1984. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari Universitas Indonesia. Kemudian beliau menyelesaikan subspesialis konsultan kraniomaksilofacial trauma dan congenital anomali surgery dari Cina. Saat ini, beliau bekerja sebagai dokter spesialis bedah plastik di Rumah Sakit Mangunsadha, Rumah Sakit Umum Siloam, dan Bali Aesthetic and Beauty Clinic, Badung, Bali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Ratna Rayeni Natasha, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PBID kepada kami Perempuan Bedah Plastik Perapi untuk mengisi acara Studium Generale 2022 ini. Pada simposium 4 ini kami akan membawakan topik tentang sekilas prodi bedah plastik Udayana dan unggulannya, dan juga topik tentang replantasi. Kita berikan waktu untuk membahas setiap topik adalah 20 menit dan akan ada sesi diskusi di akhir pembahasan selama 20 menit. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan pada kolom live YouTube kami. Baik, kita mulai pembahasan topik pertama, yaitu sekilas prodi bedah plastik Udayana dan unggulan, yang akan dibawakan oleh Dr. Madesuke Adjana, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik konsultan. Ya, berikut adalah CV dari Dr. Madesuke. Mohon maaf saya nggak bisa baca dengan terang di sini. Bentar. Dr. Suke itu lulus pada tahun 2003 di FK Unut dan kemudian mengambil spesialis bedah plastik di FK UNER pada lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan fellowship Showa University Japan tahun 2014 yang kemudian konsultan kraniofacialnya didapatkan pada tahun 2016. Jabatan saat ini adalah Core Prodi Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FK Unut, dan Dr. Madesuke ini sangat berpengalaman sebagai pembicara, beberapa kali melakukan pembicara. Kepada Dr. Madesuke dipersilahkan untuk membawakan materi yang pertama. Silahkan dokter. Terima kasih Dr. Natasha atas perkenalannya. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat, Dr. Natasha? Sudah terlihat, Dok. Silahkan, Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang sekilas tentang program studi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik Universitas Udayana RSUP Sanglah, yang selanjutnya akan saya singkat dengan BPRE. Ya, begitu juga terima kasih juga kepada para guru besar dan guru-guru sejawat dan teman-teman yang lain yang hadir di sini.
Saya lanjutkan. Jadi Prodi BPRE UNUD merupakan salah satu dari 5 Prodi BPRE yang ada di Indonesia. Kita berlokasi di Denpasar, Bali, ya, dengan rumah sakit utama kita dan rumah sakit umum Pusat Sanglah, RSUP Sanglah, Denpasar. Sejarah singkat tentang berdirinya Prodi Bedah Plastik di Universitas Udayana. Ini dimulai dari tahun 97, di mana berdiri sebagian bedah plastik yang saat itu kita masih hanya satu dokter bedah plastik, yaitu Dr. Ana Agung Asmarajaya. Waktu itu merupakan bagian dari bedah. Kemudian setelah 2011 kita ada 4 ahli bedah plastik di RSUP Sanglah. Kita melakukan rencana untuk mendirikan suatu center pendidikan. Kemudian di April 2011 kita divisitasi oleh kolegium dan prodi BPRE di BPRE UNER yang memutuskan akhirnya bulan Juni 2011 kita diberikan izin untuk belajar mendidik PPDS BPRE UNER. Kemudian berlanjut Maret 2015 itu kita diberikan divisitasi oleh KKI, dan selanjutnya di September 2015 kita resmi berdiri, yaitu Prodi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik resmi berdiri, namun mulai menerima peserta didik di 2016. Visi kami adalah terwujudnya program studi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang unggul, mandiri, dan berbudaya, serta mempunyai daya saing di tingkat nasional, regional, dan global di tahun 2025. Ini selaras dengan visi dari Universitas Udayana. Misi kita memberdayakan program studi spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan pengembangan ipteks dan nilai budaya. Kita sudah memiliki 6 lulusan dari 3 angkatan, ya, berikut nama-namanya. Kemudian data residen. Saat ini kita memiliki 34 orang PPDS dari 9 angkatan, ya, berikut nama-namanya, mungkin tak terlalu penting. Kemudian ya, kurikulum. Untuk kurikulum kita mengadopsi kurikulum dari kolegium BPRE, ya. Semester kita ada 9 semester, ya. Kemudian dari 9 semester ini 2 semester di bedah dasar, 7 semester di bedah plastik. Ya, berikut materi yang diajarkan di setiap semester. Tahapan pendidikan yang mulai dari awal itu biasanya orientasi PPDS baru ini diberikan oleh Rumah Sakit Sanglah sebagai rumah sakit utama kita untuk mengenal tentang Rumah Sakit Sanglah, kemudian bagaimana menggunakan sistem informasi yang ada di Rumah Sakit Sanglah, itu biasanya hanya 10 hari. Kemudian MKDU dan prabedah itu 1 semester. Kemudian bedah dasar 1 semester, stase bedah plastik dasar juga 1 semester, kemudian stase bedah plastik lanjut 1, 2 semester, stase bedah plastik 2 semester, dan chip 2 semester. Beberapa prestasi peserta didik kita yang dari akademis, kita pernah mendapatkan, ya, kita mengikuti lomba mulai dari internasional, nasional, sampai lokal, ya. Lokal pun kita ikut. Beberapa kita mendapatkan juara juga di internasional. Berikut sertifikatnya.
Kemudian prestasi peserta didik di non akademis, ya ini kebanyakan bersifat lomba-lomba lokal ya. Ini HUT RSUP Sanglah ataupun di FK itu biasanya kita selalu aktif terlibat. Sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit utama kita, rumah sakit pendidikan utama itu Rumah Sakit Sanglah, ini ruang emergensi bedah yang itu sudah terpisah dengan emergensi medik. Jadi ruangan yang diberikan ke kita untuk bedah cukup luas, hampir sama luasnya dengan triase medik ya. Kemudian kita juga ada OK emergensi, ada 3 OK emergensi, 2 untuk bedah dan 1 untuk obgyn. Ya. Ruang operasi sentral ada 14, kita dapat 1 OK, namun jika kita memiliki operasi yang berlebih, kita bisa dititipkan di ruang operasi yang lain. Kita ada bed unit dengan kapasitas bed 15, 3 ruang isolasi dengan ventilator ya. Kemudian ruang intensive care untuk keperluan pasien-pasien yang pasien di luar BEN yang memerlukan terapi intensif. 1 ruang poliklinik, kemudian kita juga ada ruang skill lab untuk latihan dengan manekin. Ruang pertemuan bedah ini kita masih bergabung dengan bedah umum ya. Terus kita ada 1 ruang residen juga di bed unit untuk residen jaga. 1 ruang perpustakaan dengan akses internet, dan kita memiliki e-library juga dengan akses Science Direct itu yang diberikan oleh universitas. Ini kemarin di rapat universitas disarankan kita juga memakai ini Science Direct sebanyak-banyaknya karena mereka membayar yang cukup mahal, 5M per tahun untuk ini. Jadi kita sangat bebas untuk memakai e-library ini. Ini beberapa koleksi buku yang ada di perpustakaan kita. Rumah sakit pendidikan kita, selain rumah sakit utama yang RSUP Sanglah, kita juga ada beberapa rumah sakit satelit, yaitu Rumah Sakit Dharma Yadnya, Rumah Sakit Universitas Udayana, mungkin sebentar lagi akan kita kirimkan juga ke Rumah Sakit Badung, Rumah Sakit Umum Daerah Badung. Dan 1 rumah sakit afiliasi Dr. Sutomo. Berikut adalah gambar-gambar kegiatan di rumah sakit satelit kita. Di Rumah Sakit Dharma Yadnya ada Dr. Asmara di sana sebagai pembimbingnya. Kemudian di Rumah Sakit Udayana saya di sana. Kemudian ini untuk rumah sakit afiliasi, para residen juga mengikuti kegiatan rotasi di sana, mengikuti morning report, operasi, dan visit sama seperti kegiatan PPDS di sana. Sistem informasi untuk di rumah sakit utama kita menggunakan sistem informasi yang atau aplikasi yang disebut SIMARS ya. Ini jadi data laboratorium ataupun ronsen ataupun hasil-hasil yang lain itu bisa kita lihat melalui aplikasi SIMARS ini. Aplikasi ini bisa di-download melalui smartphone, namun jika kita melakukan order obat-obatan ya mesti harus pakai komputer yang di rumah sakit. Kita juga ada website, ini alamat website kita fkunut.ac.id bedah plastik. Kita juga ada Instagram Udayana Plastic Surgery. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang
Tridharma perguruan tinggi, ada kepanitiaan seminar, kemudian workshop. Ini juga untuk mengurangi kejenuhan PPDS. Kita ada olahraga offline ataupun online. Saat puncak-puncak pandemi mereka mengadakan olahraga online ya. Kemudian kita juga rutin melakukan bakti sosial ya, yang utama itu bakti sosial bibir sumbing ya. Kegiatan kemanusiaan kita juga terlibat ini waktu gempa Lombok 2018 kita juga mengirim staf kita ke sana dan juga ada PPDS. Kegiatan persembahyangan bersama, partisipasi lomba-lomba ya. Kemudian tari budaya, ini yang hobi nari kita biasanya persilahkan untuk mengikuti lomba-lomba tari, band ya. Di sini ada Dr. Hendra sebagai KPS langsung sebagai vokalisnya. Kegiatan outbound juga ini beberapa kali kita lakukan untuk mengurangi kejenuhan di rumah sakit dan untuk refreshing para PPDS kita. Proses pendidikan selama pandemi, tentu pandemi ini sangat dinamis ya, terjadi perubahan yang sangat cepat. Kemudian untuk pelayanan di rawat jalan, di ruangan itu terjadi juga perubahan-perubahan. Ini di awal-awal pandemi sampai puncaknya Delta itu kita sangat protektif ya. Di poliklinik kita memakai APD level 2. Untuk di ruangan di pen unit juga kita untuk pasien yang masuk pen unit selalu dilakukan rapid test sebelum masuk dan setelah, karena membutuhkan waktu untuk hasil RT-PCR, dan kita juga ambil sekalian RT-PCR, dan selanjutnya di ruangan dilakukan RT-PCR itu setiap seminggu sekali. Untuk perawatan luka di ruang pen unit, kita tetap melakukan standar steril seperti ini dengan gaun bedah, masker N95 ya. Untuk di kamar operasi, pasien-pasien yang akan menjalani operasi dilakukan swab RT-PCR ya, untuk pasien elektif ya. Kemudian untuk di OK emergency dilakukan rapid test dan APD level 3. Kegiatan morning report, pembacaan modul dan journal reading ataupun kegiatan-kegiatan ilmiah kita selalu lakukan online sampai saat ini. Keunggulan Prodi BPRE adalah tersedianya modul pembelajaran medical tourism yang selaras dengan lokasi prodi di daerah pariwisata, dan rumah sakit pendidikan utama kita juga sudah terakreditasi JCI, sarana dan prasarana, serta akses informasi baik website, SIMAS, IMISU yang memadai dan terintegrasi. Berikut cuplikan berita yang yang menyatakan bahwa kita di RSUP Sanglah sedang mengembangkan medical tourism. Ini juga sesuai dengan planning dari Kemenkes untuk Universitas Udayana. Semoga ini cepat terlaksana sehingga apa yang kita rencanakan tentang medical tourism bisa bersinergi dengan ini. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan tentang Prodi BPRE Kunut. Untuk selanjutnya
saya kembalikan ke Dr. Natasha. Terima kasih.